Selamat siang anak-anak, kembali lagi hari ini kita belajar mata pelajaran prakarya. Adapun materi hari ini adalah memelihara tanaman sayuran. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah memelihara konsep dan prosedur pemeliharaan tanaman sayur sesuai wilayah setempat, memelihara tanaman sayur berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya, peserta didik anak-anak dapat menjelaskan konsep prosedur pemeliharaan tanaman sayur sesuai wilayah setempat dengan tepat. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pemeliharaan tanaman sayur yang dapat dilakukan dengan tepat. Peserta didik dapat menentukan prosedur pemeliharaan yang tepat untuk tanaman sayur yang anak-anak tanam dengan tepat. Oke, kenapa sih pemeliharaan itu diperlukan ketika kita menanam tanaman sayur? Kegiatan pemeliharaan perlu dilakukan secara baik, benar, dan periodik, artinya berulang kali dilakukan agar proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat berjalan dengan normal, secara optimal. Oke, yang pertama itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Penyiraman disesuaikan dengan kondisi tanaman. Penyiraman dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika cuaca panas, penyiraman dilakukan setiap hari. Anak-anak pasti sudah tahu ketika kita menanam sesuatu, entah itu bunga atau sayur, maka penyiraman adalah hal mendasar dalam pemeliharaan tanaman itu sendiri. Nah, berikut ini ada tips menyiram tanaman. Tips yang pertama, tanaman yang besar pasti butuh air yang lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Tanaman kecil cuma perlu air yang sedikit. Sebaiknya kamu tidak menuang semua air di dalam alat penyiram ke pot yang berisi tanaman kecil, karena itu akan membuatnya tenggelam. Jika kamu menanam di pot, pastikan ada lubang untuk mengalirkan air supaya tidak mengendap. Tanah yang terlalu lembab juga tidak akan buat tanaman subur, terlalu kering pun malah mematikan. Bagian yang harus kamu basahi adalah tanah di sekitar tanaman tersebut. Menyiramkan air pada tanaman, biasanya ini pada daun, malah bisa membuat jamur atau parasit lain untuk tumbuh di sana. Selain memunculkan bintik hitam, tanaman juga bisa mati karenanya. Nah, ini biasanya di tanaman hias ya. Yang kedua adalah penyulaman. Penyulaman tanaman adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman yang rusak atau mati, atau diduga akan mati atau rusak, atau kondisinya dianggap tidak sempurna. Caranya, cabut dan ganti bibit tanaman yang tidak sempurna atau rusak beserta dengan tanahnya. Kemudian sulam atau tanam kembali dengan bibit yang sehat atau sempurna. Nah, ini dia contohnya. Tanaman cabai batangnya busuk dan perlu dilakukan penyulaman sesegera mungkin. Ini biasanya penyulaman dilakukan untuk yang dalam satu area itu dia banyak tanamannya. Nah, jadi kalau ada satu yang busuk atau yang mati, itu harus segera diganti agar nanti waktu panennya bersamaan dengan tanaman-tanaman lain yang tidak busuk. Kemudian ada penyiangan. Penyiangan tanaman adalah pembersihan gulma yang muncul di sekitar tanaman dan pada saat yang bersamaan sekaligus menggemburkan tanah. Gulma merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan.
misalnya rumput atau semak yang biasanya muncul di sekitar tanaman atau tumbuhan kita. Gulma ini harus dibersihkan agar tidak merebut makanan atau minuman tanaman kita. Bila di sekitar tanaman tumbuh gulma, maka lakukan penyiangan dengan mencabuti gulma tersebut. Juga sekaligus gemburkan tanah di sekitar tanaman. Nah, contohnya berikut ini. Ini tanamannya. Sementara di sekitarnya banyak sekali kita lihat ya, rumput-rumput liar. Jika kita biarkan nutrisi dari tanah yang diserap oleh tanaman sayuran kita ini, dia akan diserap oleh gulma ini. Maka kita harus mencabut gulma-gulma tersebut. Selanjutnya adalah pembumbunan. Pembumbunan tanaman adalah penimbunan atau penambahan tanah di sekitar pangkal tanaman. Hal ini perlu dilakukan bila tanah di sekitar tanaman tergerus air saat penyiraman. Apalagi jika akarnya itu sampai terlihat. Lakukan pembumbunan tanaman terutama jika tanah di sekitar tanaman mulai tergerus atau ada akar tanaman yang muncul ke permukaan tanah. Juga ketika tanaman tumbuhnya agak miring, tidak tegak. Hal ini dimaksudkan agar akar yang menyerap unsur hara dari tanah dapat menyerap unsur-unsur tersebut dengan sempurna. Kemudian pemeliharaan selanjutnya adalah pemupukan. Ingat anak-anak, pemupukan harus dilakukan dengan tepat, cara, jenis, dosis, dan waktu yang tepat. Pemupukan bertujuan memberikan tambahan nutrisi pada tanah, yang secara langsung maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman untuk metabolismenya. Nutrisi yang dibutuhkan terdiri dari makronutrien seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien seperti unsur sulfur, kalsium, magnesium, besi, tembaga, seng, dan lainnya. Kemudian yang pertama ada pupuk alam. Pupuk alam adalah pupuk yang bahan-bahannya berasal dari alam, baik yang dapat langsung dimanfaatkan maupun yang memerlukan proses pengolahan. Contoh pupuk alam itu anak-anak sudah sering temukan ya, kompos, seresa, pupuk kandang, humus. Ini adalah contoh-contoh pupuk alam. Yang selanjutnya adalah pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan anorganik. Biasanya mengandung unsur hara atau mineral tertentu. Jenis pupuk ini dikenal dengan sebutan pupuk kimia. Contoh pupuk anorganik yaitu urea yang mengandung unsur nitrogen, sp36 mengandung unsur fosfor, NPK mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Anak-anak bisa gunakan pupuk alami atau organik, juga pupuk anorganik untuk tanaman-tanaman sayur yang anak-anak tanam. Pemeliharaan selanjutnya adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, namanya organisme ini dia juga sudah pasti makhluk hidup ya. Pengendalian organisme pengganggu tanaman harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Hama tanaman itu antara lain seperti trips, kutu daun, tungau, kutu kebul, lalat buah, ulat, dan sebagainya. Peluang munculnya hama tanaman ini akan semakin tinggi pada musim kemarau. Bila satu tanaman terkena hama dan dibiarkan, maka dengan cepat tanaman lainnya juga terkena hama tersebut, sehingga jangan dibiarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, lakukan pengendalian dengan cara menyemprotkan insektisida
untuk hama serangga, dan akarisida untuk tungau. Setiap minggu sesuai dosis jika diperlukan. Nah, ini kita lihat tanaman-tanaman yang mengganggu ya. Ini kita lihat sepertinya ini pohon cabai. Ada ulat di daunnya, ini juga mau naik ke atas, masih di pot. Nah, inilah dia organisme pengganggu tanaman tadi. Nah, kenapa dia merugikan? Karena dia menyerap, mengambil bagian dari tanaman itu sendiri. Pemeliharaan selanjutnya yang bisa kita lakukan ketika kita menanam sayur adalah pemasangan ajir atau turus. Pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Nah, apa itu ajir? Ajir adalah alat penegak atau penyangga yang terbuat dari batang atau bilah bambu atau kayu, atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai tempat bersandar tanaman, penyangga batang yang lemah, atau tempat merambatnya tanaman. Beberapa contoh tanaman yang membutuhkan ajir seperti mentimun, kacang panjang, pare, gambas, labu, anggur melon, buncis, merica, cabai, tomat, terung, paprika, dan lain sebagainya. Nah, ini dia tanaman cabai dipasang ajir atau penyangga. Ini mentimun ya, ini juga dipasang ajir dari menggunakan bambu atau kayu. Nah, anak-anak, sekian materi untuk hari ini. Tugas hari ini adalah menyelesaikan tugas-tugas di pertemuan sebelumnya yang belum kamu selesaikan, karena beberapa siswa masih belum mengirimkan tugas-tugasnya secara lengkap. Tugas pertama itu ada di hari Rabu 22 Juli. Tugasnya ada di video pembelajaran. Tugas 2 29 Juli 2020 ada di video. Tugas yang ketiga adalah tugas pada tanggal 5 Agustus. Bagi yang belum menyelesaikan, anak-anak silahkan selesaikan tiga tugas berikut ini. Sementara yang sudah menyelesaikan, kamu bisa beristirahat dan mempersiapkan diri untuk pembelajaran esok hari. Sekian pertemuan kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Selamat siang.